Halaman 401. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kewarisan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber hukum waris. Sumber hukum waris terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber hukum waris menurut Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Yang kedua terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Selanjutnya adalah sumber hukum waris menurut perdata, yaitu adalah yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan 1130 KUH Perdata, dan terdapat juga di Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dalam pasal 171. Yang ketiga, sumber hukum waris menurut hukum adat, di mana sumber hukum waris ini yang sudah dipercayai oleh masyarakat tersebut secara turun-menurun. Selanjutnya, asas kewarisan Islam. Di sini asas kewarisan Islam itu ada 9. Yang pertama, asas ketulusan. Yang kedua, asas penghambaan diri. Yang ketiga, asas hak-hak kebendaan. Yang keempat, asas keharusan atau kewajiban. Yang kelima, asas bilateral. Yang keenam, asas perorangan. Yang ketujuh, asas keadilan. Yang kedelapan, asas perdamaian. Dan yang kesembilan, asas sosial dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam kewarisan Islam terdapat beberapa istilah sebagai pewaris, ahli waris, tirka atau harta peninggalan, wasiat, dan hibah. Yang pertama itu adanya pewaris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat. Menurut KUHP Perdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah yang pertama itu adalah harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya satu kematian yang terdapat pada pasal 830 KUHP Perdata. Yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris kecuali untuk suami atau istri dari pewaris yang terdapat pada pasal 832 KUHP Perdata, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya mereka belum bercerai pada saat pewaris meninggal dunia. Maka di saat suami atau istri telah bercerai saat si pewaris itu meninggal dunia, maka mereka bukanlah ahli waris dari pewaris ahli tersebut. Dari pasal 174, 181, 182, dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris itu terdiri dari atas yang pertama ahli waris laki-laki, yaitu adanya ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan suami. Lalu ahli waris perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan istri. Selanjutnya ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti, di mana seperti cucu, anak cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan tersebut. Di sini selanjutnya ada tirka atau harta peninggalan, harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut yang akan diwarisi oleh ahli waris tersebut setelah diambil biaya-biaya perawatan untuk si pewaris itu dan melunasi hutang-hutang si pewaris itu dan melaksanakan wasiat pewaris itu. Maka harta peninggalan itu baru bisa diserahkan kepada ahli waris. Selanjutnya ada wasiat-wasiat. Lalu adanya hibah adalah
Hiba itu adalah suatu akad yang berisi pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan. Selanjutnya pembahasan ahli waris. Yang pertama adanya syarat ahli waris, yaitu meninggalnya pewaris, di mana seorang ahli waris tidak bisa mendapatkan harta dari seorang pewaris jika seorang pewaris itu belum dikatakan meninggal dunia. Dan yang kedua adanya ahli waris yang berhubungan darah dengan pewaris itu tersebut. Dan yang ketiga diketahui furudnya, yang dimana diketahui pembagian pastinya yang akan didapatkan oleh ahli waris tersebut. Lalu adanya rukun ahli waris, di mana rukun ahli waris ini tak jauh berbeda dengan syarat ahli waris, yaitu yang pertama meninggalnya ahli waris, yang kedua adanya ahli waris, dan yang ketiga diketahui harta warisannya. Selanjutnya ada tingkatan ahli waris, di mana tingkatan ahli waris ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada golongan asbabul furud, yaitu golongan yang sudah diketahui berapa pembagiannya dan sudah mendapatkan pasti akan mendapatkan berapa harta yang akan didapatkan oleh pewaris itu. Dan yang kedua golongan asbabul nasabiyah, dan yang ketiga ada rod. Selanjutnya ada kelompok dalam ahli waris tersebut terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu adanya hubungan darah, di mana seperti ayah, ibu, dan anak, kakek, nenek. Dan lalu yang kedua adanya hubungan perkawinan seperti suami dan istri, di mana mereka mempunyai hubungan, adanya hubungan itu sebab karena ada suatunya perkawinan, maka mereka menjadi mempunyai hubungan seperti satu hubungan darah. Selanjutnya kewajiban ahli waris terhadap pewaris, di mana beralihnya harta kekayaan atau harta waris pewaris kepada ahli waris dinamakan pewarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagikan. Yang kedua, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Yang ketiga, melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. Dan yang keempat, melaksanakan wasiat jika ada. Dalam pasal 175 KHI menentukan apabila seseorang meninggal dunia, ahli waris berkewajiban, di mana yang pertama berkewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah itu selesai. Yang kedua, menyelesaikan baik hutang piutang merupakan pengobatan perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang piutang. Yang ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris jika pewaris meninggalkan wasiat tersebut. Dan yang terakhir, membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Selanjutnya kelompok ahli waris. Di dalam Islam membagi ahli waris ke dalam 3 kelompok. Adapun penjelasannya itu yang pertama adanya zawil furud, di mana zawil furud adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu. Besarnya bagian yang diterima ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang termasuk ke dalam zawil furud itu adalah ahli waris perempuan dan laki-laki. Ada 6 pembagian yang ditentukan, yaitu 1/2, 1/8, 1/4, 1/3, 2/3, dan 1/6. Yang kedua adalah asobah. Asobah adalah kelompok yang menerima sisa pembagian asbab al-furuid. Ahli waris ini tidak ditentukan bagiannya, melainkan menghabiskan sisa harta. Dan yang ketiga, zawil arham. Zawil arham adalah kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada ashab al-furuid dan asobah. Ahli waris ini punya kedekatan kerabat, contohnya cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari garis ibu. Dan yang terakhir ada kelompok yang terhalang untuk menjadi ahli waris, yaitu yang pertama ada murtad. Jika seseorang ahli waris itu murtad, maka tidak akan bisa mendapatkan ahli waris itu tersebut karena
ahli waris tersebut harus beragama Islam. Dan yang kedua adalah pembunuh. Ahli waris tersebut tidak boleh menjadi pembunuh dan tidak boleh ada seperti kasus membunuh atau seperti itu, maka akan menjadi terhalang dia sebagai menjadi ahli waris. Dan yang ketiga, budak. Ahli waris tersebut tidak boleh menjadi budak untuk mendapatkan ahli waris itu. Selanjutnya, pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris menurut Kak ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi, sehingga ada 3 syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam pasal 171 KHI, yaitu yang pertama, orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Yang kedua, beragama Islam. Dan yang ketiga, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lalu selanjutnya, pembagian ahli waris menurut jurisprudensi. Sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia menggunakan beberapa jurisprudensi seperti putusan MA nomor 16K/AG/2010. Dalam jurisprudensi tersebut, ahli waris terdiri dari ibu, istri atau beda agama, 3 saudara perempuan kandung dan 1 saudara laki-laki kandung. Dan Majelis Hakim Agung menetapkan kaidah bahwa istri yang berbeda agama berhak mendapatkan bagian waris istri, yaitu 1/4 dengan melalui warisan wajibah. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena pada dasarnya ulama telah sepakat tentang halalnya laki-laki muslim menikahi wanita Alkitabiyah. Selanjutnya, pembahasan tentang aul. Aul secara bahasa berasal dari kata a'la yang artinya bertambah atau naik. Secara istilah, al-aul yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Artinya, jumlah bagian warisnya melebihi dari jumlah harta yang ada. Hal ini biasanya terjadi ketika makin banyaknya ashabul furud, sehingga harta yang dibagikan itu habis, namun masih ada di antara ahli waris yang belum menerima bagian. Masalah pokoknya yaitu harta harus ditambah sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah asbabul furud yang ada meskipun bagian mereka menjadi berkurang. Masalah pokoknya yaitu harta harus ditambah sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah asbabul furud yang ada meskipun bagian mereka menjadi berkurang. Selanjutnya adalah pembahasan rod. Rod secara bahasa mengandung beberapa arti, yaitu iyadah yang berarti mengembalikan, seperti sebuah kalimat roda'ah aliyah haqqah yang artinya dia mengembalikan hak kepadanya. Adapun rod menurut istilah adalah berkurang pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian asbabul furud, di mana dapat disimpulkan bahwa rod ini merupakan kebalikan dari aul. Rod ini tidak akan terjadi kecuali harta orang-orang yang mempunyai bagian fard atau asbabul furud, karena bagian warisan mereka ini bisa menghabiskan semua harta. Selanjutnya, syarat rod. Syarat rod yang pertama adalah adanya sisa harta waris ini tentunya menjadi syarat utama adanya harta rod. Tanpa adanya harta yang berlebih, maka tidak ada kasus rod terjadi. Jika dalam pembagian harta waris nanti harta itu ada berlebih, jadi makanya timbulnya rod. Jika tidak ada berlebihan harta, maka rod itu tidak akan pernah terjadi. Dan yang kedua, tidak ada ahli waris asobah. Ketika ahli waris asobah ada dalam sebuah kasus kewarisan, maka harta yang sisa menjadi hak mereka, karena sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada rukunnya rod.
di mana yang pertama rukun rot adanya ashabul furud, yaitu pembagian yang pasti kepada ahli waris, dan yang kedua adanya kelebihan saham. Adanya kelebihan saham lah yang membuat munculnya rot ini. Dan yang ketiga tidak ada ahli waris yang asobah, karena jika ahli waris asobah itu ada, maka sisa dari harta yang telah dibagikan ini akan menjadi bagian dari ahli waris asobah itu tersebut. Dasar hukum rot. Di sini dasar hukum rot terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 75, yang dimana yang berarti orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat yang sebagiannya lebih berhak terdapat sesamanya atau daripada yang bukan kerabat. Lalu dasar hukum aul terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 3, yang berarti yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya yaitu wasiat. Yang pertama, pengertian wasiat. Wasiat secara etimologi adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat merupakan salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim, baik bersifat materi maupun manfaat. Selanjutnya, penerima wasiat. Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai kriteria untuk menerima wasiat itu tersebut. Pencabut wasiat, pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat 1 komplikasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali. Hibah. Yang pertama, pengertian hibah. Hibah secara bahasa pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika dia masih hidup dengan niat sedekah. Dalam pengertian lain, hibah ini adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi atau akad tanpa pengharapan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan komplikasi hukum Islam pasal 171 huruf G KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa diminta imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, harta yang dihibahkan. Berdasarkan komplikasi hukum Islam pada pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu, menurut pasal 711 bahwa selain itu, menurut pasal 711 komplikasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah. Selanjutnya, pada pasal 712 ayat 1 komplikasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah. Hal ini pun diperjelas dalam pasal 713 komplikasi hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui. Selanjutnya, pemberi hibah. Tentang syarat-syarat sahnya hibah menurut KHI dapat ditemukan dalam pasal 210 yaitu sebagai berikut. Pemberi hibah, syarat pemberi hibah itu yang pertama adalah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Yang kedua, berakal sehat. Ketiga, tanpa adanya paksaan. Yang keempat, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Dan yang terakhir, dihadapkan oleh 2 orang saksi.
Selanjutnya, hibah orang tua kepada anaknya. Pada pasal selanjutnya menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211. Hibah tidak bisa ditarik pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya dalam pasal 213. Selanjutnya yaitu harta bersama. Pengertian harta bersama, makna kata harta menurut Kamus Besar Indonesia adalah barang-barang yang dapat berupa uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan atau dimanfaatkan bersama-sama. Harta benda perkawinan atau bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dan dalam masyarakat. Lalu, pembagian harta bersama umum dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing, setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekuensi yuridis dari pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sekian penjelasan materi hukum kewarisan Islam dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akhir. Ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti secara istilah, ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu mawali. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya, yang membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan. Singkatnya, ahli waris pengganti ini adalah diberikannya hak seseorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup, sehingga ahli waris yang meninggal dahulu sebelum pewaris meninggal dapat digantikan oleh anak keturunannya dengan bagian yang sama oleh waris yang digantikan. Pada KHI pasal 183 yang berbunyi A. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. B. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sedangkan ahli waris pengganti menurut KUHP Perdata yaitu dikenal 3 macam penggantian atau representatif, yaitu penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping, dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Ahli waris pengganti dalam KUHP Perdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenan dengan warisan beralihlah kepadanya. Anak angkat dalam ahli waris. Di sini pengertian mengangkat anak menurut Surojo Wijoniporo adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri
sedemikian rupa sehingga orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandung itu sendiri. Pada fikih, KHI ataupun hukum perdata, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris karena tidak adanya ikatan darah atau perkawinan. Walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang meninggal, hukum Islam tidak serta-merta menelantarkan harta anak angkat atas harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Hukum Islam mengantisipasi keadaan tersebut dengan ketentuan tentang wasiat sesuai dengan pasal 194, yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagai harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Selanjutnya, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Dan yang terakhir, pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat ini sendiri dapat diberikan kepada anak angkat untuk menjamin harta yang ia peroleh setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Namun, apabila orang tua angkatnya belum mempersiapkan wasiat, dapat berlaku ketentuan pasal 209 ayat 2 yang berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.